Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the world thy hand has made, I see the sun, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, to thee. How great thou art! How great thou art! When through the woods in forest glades I wander and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze, Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! How great thou Jennifer Hudson, everybody. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the world thy hand has made, I see the sun, I hear the rolling thunder. Jangan kamu takut, aku adalah. Selamat pagi. Saya akan membacakan berita jemaat pada hari ini, Minggu 25 Juli 2021. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dan beribadah di Jemaat GKI Banjarbaru, kami atas nama Majelis Jemaat GKI Banjarbaru mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu di GKI Banjarbaru, dan jika saudara-saudari memerlukan pelayanan gereja agar menghubungi ketua lingkungan masing-masing atau sekretariat setiap hari Selasa sampai dengan Minggu. Berita kebaktian terbatas, kebaktian khusus di lingkungan 2, hari Rabu 28 Juli 2021 pukul 18.00 di tempat keluarga Didik Teguhwe beralamat di Jalan Semarang nomor 126, Komplek Klaus Repe, Loktabat, Banjarbaru.
Kebaktian rumah tangga di lingkungan 6 hari Jumat 30 Juli 2021 pukul 18.00 di tempat keluarga Guntur Purnomo beralamat di Jalan Scorpio 1 nomor 76 Komplek Bumi Cahaya Bintang Sungai Besar Banjarbaru. Kebaktian rumah tangga di lingkungan 2 Sabtu 31 Juli 2021 pukul 18.00 bertempat di keluarga Nikolas Seno atau Ibu Pendeta Lisa Arianti beralamat di Jalan Trikora nomor 302 Komplek Wengga Guntung Manggis Banjarbaru. Kebaktian rumah tangga di lingkungan 4 Sabtu 31 Juli 2021 pukul 17.00 bertempat di keluarga Nyonya PF Simanjuntak beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 36 Gang Purnama nomor 6 RT 2 RW 6 Komet Banjarbaru. Berita pernikahan. Akan diberkati nikahnya Saudara William Zwingli Panggabean ST, putra dari Bapak Sintua Sion Panggabean dan Ibu Risma Situmorang, anggota jemaat GKPI Lumban Siagian Tarutung, dengan Saudari Yuli Happy Diana Sari Situmorang SH, putri dari Bapak Kuater Situmorang dan Ibu Saida Sitorus, anggota jemaat GKE Banjarbaru, pada hari Kamis 29 Juli 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat di GKPI Lumban Siagian Tarutung. Pelaksanaan ibadah minggu di masa PPKM. Menyikapi pemberlakuan PPKM level 3 di wilayah Kota Banjarbaru dari tanggal 21 sampai dengan 31 Juli 2021 dan dalam rangka ikut berpartisipasi mengurangi penyebaran virus COVID-19 yang telah berlangsung sejak tahun 2019, maka dengan ini Majelis Jemaat GKE Banjarbaru menyampaikan edaran untuk seluruh jemaat sebagai berikut. 1. Ibadah hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 dan tanggal 1 Agustus 2021 di Gedung GKE Banjarbaru dilaksanakan pada jam 9 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming, dan ibadah Minggu sore pukul 17.00 WITA ditiadakan. Untuk itu agar seluruh jemaat dapat mengikuti ibadah di rumah masing-masing. 2. Mengingat tanggal 25 Juli 2021 hari ini sudah dijadwalkan untuk peneguhan sidi, maka yang diperkenankan hadir ibadah di gereja hanya bagi peserta sidi, orang tua peserta sidi, dan petugas yang melayani ibadah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. 3. Kolekte ibadah melalui live streaming dikumpulkan oleh majelis jemaat masing-masing lingkungan seperti pada waktu pelaksanaannya sebelumnya. 4. Pelaksanaan ibadah di gereja setelah PPKM akan diberitahukan kemudian. Demikian disampaikan untuk menjadi maklum, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Berita kelahiran. Telah lahir anak pertama laki-laki di keluarga David Tinambunan Ridesni Lumban Toruan, cucu ke-6 dari keluarga J. Tinambunan Boru Siregar, lingkungan 2. Pada hari Rabu 7 Juli 2021, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Sebagai ucapan syukur telah diterima persembahan syukur kelahiran sebesar 1 juta rupiah. Berita duka cita. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga Ibu Heni Tiar Mauli Agustina Pardede, istri dari Bapak Johnson M. Sagala di lingkungan 3, dalam usia 41 tahun pada hari Senin
12 Juli 2021 dan telah dikebumikan pada hari Selasa 13 Juli 2021 di Sungai Ulin. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga Bapak Widyo Sonarto, orang tua dari Bapak Lukito Andi Widiarto di lingkungan 2, dalam usia 84 tahun pada hari Minggu 18 Juli 2021 pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan telah dikebumikan pada hari Senin 19 Juli 2021 pukul 11 waktu Indonesia Barat di Klaten, Jawa Tengah. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga Bapak Jayadi Suwan, suami dari Ibu Tuti, Jemaat GKI Banjarmasin, putra dari Ibu Doli Olivia, lingkungan 2, dalam usia 52 tahun pada hari Selasa 20 Juli 2021 pukul 15 waktu Indonesia Barat di Jakarta, dan telah dikebumikan hari Rabu 21 Juli 2021 di Sungai Ulin. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga Bapak Ranto Soar Mauli Silalahi, suami dari Ibu Lasni Tumanggor di lingkungan 2, dalam usia 43 tahun pada hari Jumat 23 Juli 2021 pukul 23 WITA. Majelis dan warga jemaat GKI untuk ibadah pemakaman untuk Bapak Ranto Soar Mauli Silalahi, ibadah pemakaman dilaksanakan hari ini jam 14.00 di rumah duka yang beralamat di Komplek Pondok Indah Sidomulyo Selatan, Landasan Ulin, dan akan dimakamkan di Palam. Majelis dan warga jemaat GKI Banjarbaru mengucapkan turut berduka cita kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Diberitahukan kepada warga jemaat GKI Banjarbaru bahwa kebaktian SPP pada hari Jumat 30 Juli 2021 pukul 19 WITA ditiadakan dan diganti dengan gladi untuk persiapan live streaming ibadah hari Minggu pagi tanggal 1 Agustus 2021 akan dilaksanakan pada hari Jumat 30 Juli 2021 pukul 19 WITA di gedung GKI Banjarbaru. Untuk itu dimohon seluruh petugas live streaming bisa hadir tepat waktu. Kebaktian SPper pada hari Sabtu 31 Juli 2021 pukul 15.30 WITA ditiadakan. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Demikian berita jemaat pada hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKI Banjarbaru dimanapun berada, hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau new normal life di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Dalam tatanan normal baru ini, aktivitas peribadatan diaktifkan kembali dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah guna mencegah penularan COVID-19. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Kita bersyukur meskipun dalam situasi seperti ini kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama manusia. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Ibadah kita hari ini juga disiarkan secara langsung atau live streaming, sehingga saudara-saudari kita yang tidak dapat hadir karena kondisi tertentu juga dapat mengikuti ibadah hari ini.
Saya undang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyi dari PKJ 32. dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan sudah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk merespon potum dan salam, kembali kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 46, bait yang pertama dan kedua, dari Kungkungan Duka Kelam. Datanglah
doa dan ucapan syukur. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan 15. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan 15. Dengan perikop Daud dan Betseba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, "Itu adalah Betseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, "Aku mengandung." Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria, orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu." Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini.
Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kembali kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 128, bait yang pertama dan kedua, kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang ini dalam katedri, walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang menang, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi. Tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Pelayanan firman pada hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Indriana. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan Allah yang kami panggil dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau telah menghimpun kami di dalam rumah Tuhan ini untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Dan pada kesempatan ini pula ya Tuhan, kami akan mendengarkan akan firman. Marilah ya Tuhan Engkau berkarya melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Pimpin hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan melakukan akan firman. Demikian pula ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu ya Tuhan, letakkanlah perkataan-Mu dalam mulut tidak hati pikiran hamba-Mu. Beri hamba-Mu hikmat dan kebijaksanaan, sehingga setiap perkataan hamba-Mu boleh bijaksana dan dapat menghasilkan berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama buka firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes,
Kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 hingga ayat yang ke-21. Dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Karena mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Amin. Salam. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita ada menyaksikan viral di televisi di mana ada seorang pemuda lari di atas air kolam renang pada waktu itu. Demikian pula ada seekor anjing yang berlari di atas air, itu juga menjadi viral. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bagi orang yang menyaksikan hal itu, mungkin mereka menjadi heran, menjadi takjub. Mereka bisa berlari di atas air sekalipun itu kolam renang. Bagaimana dengan Yesus? Dikatakan murid-murid Yesus menyaksikan bagaimana Yesus berjalan di atas air. Ketika mereka naik perahu dan mau menyeberang ke Kapernaum, 2-3 mil dikatakan mereka sudah mendayung. Tiba-tiba yang tadinya air di danau itu tenang, karena ada angin kencang, perahu itu pun diterpa oleh gelombang, sehingga sebagian daripada air ada yang masuk ke dalam perahu dan mereka menjadi sangat ketakutan. Terjadi suatu ketegangan. Ditambah lagi pada waktu itu Yesus dikatakan hari semakin gelap, Yesus belum datang. Mereka tambah lagi ketakutan. Di dalam suasana yang tegang dan takut itu, mereka melihat kehadiran Yesus berjalan di atas air. Mungkin tidak ada seorang manusia pun yang dapat berjalan di atas air seperti yang Yesus lakukan. Air bukan kolam renang, tetapi danau yang luas. Ini sesuatu yang luar biasa. Seharusnya mereka senang melihat kedatangan Yesus, tetapi kenyataannya dalam suasana tegang dan takut itu mereka bertambah lagi takut mereka. Mengapa? Mereka melihat Yesus berdiri di atas air, mereka bertambah takut karena mereka mengira itu adalah hantu. Tetapi ketika Yesus menenangkan mereka dengan mengatakan, "Aku ini, jangan takut."
Kristus memasukkan Yesus ke dalam perahu mereka. Seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai. Ini sesuatu yang sangat menakjubkan, lebih mengherankan, lebih mengagumkan bagi mereka dan bagi kita juga. Bagaimana perahu itu tiba-tiba sudah sampai ke pantai ketika Yesus dimasukkan ke dalam perahu. Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memasukkan Yesus, menghadirkan Yesus di dalam hati dan kehidupan kita, badai apapun juga, gelombang kehidupan, pergumulan hidup apapun juga yang datang menimpa kehidupan kita, saat kita menerima Yesus dalam hati dan kehidupan kita, ada keselamatan. Ada keselamatan dalam kehidupan kita. Kita merasa tenang dekat Tuhan. Kita merasa aman. Kita merasa nyaman. Kita merasa dilindungi oleh kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam hati dan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan meminta kepada kita, ketika Dia masuk dalam hati kita, kita mau buka pintu hati kita. Kita menyerahkan hidupan kita. Kita serahkan persoalan kita. Semuanya Tuhan pasti selesaikan. Apapun pergumulan hidupan kita. Apakah itu masalah rumah tangga? Apakah itu masalah keluarga? Apakah itu masalah pertumbuhan, perkembangan, dan pergaulan anak-anak kita? Ketika kita menyerahkan mereka ke dalam tangan pimpinan Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Tuhan menyertai. Tuhan menjamah kehidupan mereka. Tuhan yang ambil bagian dalam menuntun mereka. Tetapi kita sebagai orang tua tidak begitu saja lepas tangan. Oh, ada Tuhan juga. Tenanglah, kemanapun Dia, tanpa kita doakan mereka. Kita harus doakan mereka. Dengan doa itulah artinya kita mengikut sertakan, melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan hanya ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu, kita mau selamat, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus imani setiap perkataan Tuhan. Kita harus berbuat apa yang dikatakan dan dikehendaki oleh Tuhan. Pada saat ini, kita akan menyaksikan anak-anak tercinta kita, anak-anak terkasih kita. Mereka mau menyerahkan hidupan mereka kepada Tuhan. Mereka mau undang Yesus masuk dalam hidupan mereka, menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka mau mengakui dengan mulut, lidah, hati, dan hidupan mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena itu kita dukung mereka. Kita berikan spirit dengan doa supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin.
dengarkanlah kata penuntun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara ini telah dibaptiskan sehingga mereka sudah beroleh bagian di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka ini sudah mengikuti pelajaran katekes asli dan dapat memahami pengharapan Kristen serta tanggung jawabnya. Kita mengucap syukur kepada Allah yang telah melanjutkan usia saudara-saudara ini, sehingga mereka dapat kesempatan mempelajari firman Allah. Saudara-saudara, kini oleh karena usia saudara sudah cukup, pada tempatnya lah saudara bertanggung jawab atas diri saudara sendiri. Marilah kita berdoa untuk mereka ini. Oh Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena saudara-saudara ini sudah dibaptis dan mendapat bagian dalam anugerah-Mu. Kami memuliakan Tuhan oleh karena pengasihan-Mu terhadap mereka ini sampai kepada saat ini. Oleh kasih-Mu saja mereka dapat mempelajari firman-Mu sehingga mengenal selamat yang kekal itu. Tolonglah agar mereka mengakui imannya dengan sepenuh hati dan untuk selama hidupnya, sehingga mereka dapat mewarisi selamat-Mu yang kekal itu. Amin. Kepada sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kepada siapakah saudara percaya? Sebutkanlah pengakuan iman Kristen. Silakan. Untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Persilahkan duduk kembali. Maukah saudara hidup atas dasar kepercayaan Kristen tadi, serta meninggalkan dosa dan mentaati firman Allah sampai akhir hidup saudara? Kalau demikian jawablah, saya bersedia dan mau. Oleh pertolongan Tuhan. Dari manakah saudara mengetahui kehendak dan kesucian yang dituntut oleh Tuhan? Silahkan saudara mengucapkan 10 hukum Tuhan.
Silakan saudara mengucapkan kesimpulan Taurat Allah. Maukah saudara berjanji menjadi anggota gereja yang hidup dan menjadi saksi Kristus di dalam dan di luar jemaat? Kalau demikian jawablah, saya berjanji oleh pertolongan Tuhan. Silakan. Bapak silakan. Sini toh. Nats peringatan Sidi bagi saudari Vini Oktaria. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Terimalah berkat Tuhan. Allah pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil engkau kepada selamat dan kemuliaan yang kekal itu, Ia meneguhkan, menguatkan, menyempurnakan engkau kepada hidup yang kekal. Amin. Saudara Cleorisa Adventina Mauli, silakan saudara mengucapkan nas peringatan yang diambil dari kitab Yesaya 59 ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Amin. Allah yang pohon segala rahmat, yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Nas peringatan Sidi bagi Regina Putri Angelina Silalahi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mazmur 25 ayat 14. Terimalah berkat Tuhan. Allah pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil engkau kepada selamat dan kemuliaan yang kekal itu. Ia meneguhkan, menguatkan, menyempurnakan engkau kepada hidup yang kekal. Amin. Pasca Patricia Simanjuntak, dengarkanlah nas peringatan saudara yang diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Allah yang pohon segala rahmat, yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara kepada selamat
dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Nas peringatan siri bagi Saudari Maria Melina Kristi. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Terimalah berkat Tuhan. Allah pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil engkau kepada selamat dan kemuliaan yang kekal itu. Ia meneguhkan, menguatkan, menyempurnakan engkau kepada hidup yang kekal. Amin. Dwi Natali Priscilla Margaret Turnip. Dengarkanlah nas peringatan saudara dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan kekal. Dia menyertakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Nas peringatan siri bagi Agnesia Erai Panella. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Terimalah berkat Tuhan. Allah pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil engkau kepada selamat dan kemuliaan yang kekal itu. Ia meneguhkan, menguatkan, menyempurnakan engkau kepada hidup yang kekal. Amin. Temeliana, dengarkanlah nas peringatan saudara dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Amin. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Nas peringatan siri bagi Saudari Andini Jantisa Maharati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Terimalah berkat Tuhan. Allah pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil engkau kepada selamat dan kemuliaan yang kekal itu. Dia meneguhkan, menguatkan, menyempurnakan engkau kepada hidup yang kekal. Amin. Marsha Angelika Leluni, dengarkanlah nas peringatan saudara yang diambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Nas peringatan siri bagi Saudari Yovenia Artagracia Tiku. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11. Terimalah berkat Tuhan.
Allah pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil engkau kepada selamat dan kemuliaan yang kekal itu, Dia meneguhkan, menguatkan, menyempurnakan engkau kepada hidup yang kekal. Amin. Damayanti Regina Putri Lumban, Gaul. Dengarkanlah nas peringatan saudara dari kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Nas peringatan sidi bagi saudari Ansela Gracia Yuliana Sanjari. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Terimalah berkat Tuhan. Allah pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil engkau kepada selamat dan kemuliaan yang kekal itu. Ia meneguhkan, menguatkan, menyempurnakan engkau kepada hidup yang kekal. Amin. Elia Agustina Itunja. Dengarkanlah nas peringatan saudara dari kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Nas peringatan sidi bagi saudari Elisa Tamara Yulianti Purba. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Ulangan 29 ayat 9. Terimalah berkat Tuhan. Allah pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil engkau kepada selamat dan kemuliaan yang kekal itu. Ia meneguhkan, menguatkan, menyempurnakan engkau kepada hidup yang kekal. Amin. Tita Adine Eveliana. Dengarkanlah nas peringatan saudara dari kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Nas peringatan sidi bagi saudara Andrew Calvin Huta Barat. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Rasul pasal 16 ayat 31. Terimalah berkat Tuhan. Allah pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil engkau kepada selamat dan kemuliaan yang kekal itu. Ia meneguhkan, menguatkan, menyempurnakan engkau kepada hidup yang kekal. Amin. Arios Gionaldi. Dengarkanlah nas peringatan saudara dari kitab Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin.
Nas peringatan siri bagi saudara Martin Andreas Pandu Sitinjak. Yesus bersabda, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Matius 10 ayat 33. Terimalah berkat Tuhan. Allah pohon segala rahmat, yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil engkau kepada selamat dan kemuliaan yang kekal itu, Ia meneguhkan, menguatkan, menyempurnakan engkau kepada hidup yang kekal. Amin. Ivana Miranda Huta Barat, dengarkanlah nas peringatan bagi saudara dari kitab Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Nas peringatan siri bagi Elisa Bella Angelica Situmorang, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Titus pasal 3 ayat 7. Terimalah berkat Tuhan. Allah pohon segala rahmat, yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil engkau kepada selamat dan kemuliaan yang kekal itu, Ia meneguhkan, menguatkan, menyempurnakan engkau kepada hidup yang kekal. Amin. Ramadhanu Hari El, dengarkanlah nas peringatan saudara dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Samuel Hasudungan Sinaga, dengarkanlah nas peringatan saudara dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaan, karena besar upah yang menantinya. Amin. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat, kita akan mendengarkan puji-pujian dari anggota CD yang baru.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan nasihat dari seorang penatua jemaat yang akan menyampaikan nasihatnya kepada para anggota Sidi yang baru. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Salam. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Banjarbaru mengucapkan selamat kepada anak-anak kami semua yang telah menerima peneguhan Sidi pada hari ini. Harapan kami jangan berpuas diri setelah selesainya belajar katekisasi kurang lebih 1 tahun ini. Jangan menganggap sudah tamat semuanya begitu. Jadi harapan kami ke depan anak-anak kami lebih rajin lagi melayani Tuhan sesuai dengan talenta masing-masing. Ikut di dalam ibadah, sekarang kan remaja, nanti ikut di dalam kebaktian pemuda, pelayanan pemuda, kami harapkan seperti itu. Dan untuk itu kami sampaikan bahwa dengan anak-anak kami ini sudah menerima peneguhan Sidi, berarti secara organisasi GKI Banjarbaru, kalian sudah ada hak memilih dan untuk dipilih sebagai majelis jemaat GKI Banjarbaru. Oleh karenanya, harapan kami tunjukkanlah supaya nanti jemaat kita memilih anak-anak kami, baik itu di majelis, di kepemudaan, dan selanjutnya nanti kalau sudah berkeluarga bisa melayani Tuhan, dipilih oleh jemaat kita menjadi majelis jemaat GKI Banjarbaru, dan teruslah melayani Tuhan sesuai dengan talenta masing-masing. Itu untuk anak-anak kami. Kemudian kepada seluruh orang tua, terima kasih kami ucapkan dan selamat bahwa anak-anak kita sudah menerima peneguhan Sidi pada hari ini. Memang suasana COVID sekarang ini memang tidak seperti biasanya. Kita lebih meriah lagi, diikuti oleh seluruh jemaat kita yang ada di GKI Banjarbaru. Karena kondisi saat ini Kota Banjarbaru termasuk level 4, jadi hanya orang tua dan peserta peneguhan Sidi yang hadir dan yang bertugas hari ini. Sekali lagi kepada orang tua juga kami ucapkan terima kasih, dan tidak lupa juga kepada Bapak Ibu Pendeta yang sudah memberi bimbingan kepada anak-anak kami, khususnya kepada koordinator katekisasi Sidi yang dikomandoi oleh Pak Bambang Langai. Kami juga mengucapkan terima kasih. Kami tahu bahwa begitu berlelah dan memberikan waktu yang banyak kepada anak-anak kita untuk memberikan katekisasi selama ini. Itu saja mungkin yang kami sampaikan, dan seperti biasa kami juga tadi Pak Bambang sudah menitipkan kepada kami, seperti biasa akan kami bacakan ada semacam evaluasi dan ranking. Perlu kami laporkan bahwa peserta katekisasi tahun ini laki-laki berjumlah 5 orang. Kemudian perempuan 19 orang, jumlah semuanya 24 orang, tapi yang ditahbiskan pada hari ini berjumlah 23 orang, karena salah satu dalam keadaan kurang sehat, sakit, nanti pentahbisan menyusul. Nilai rata-rata berkisar 80,75 sampai dengan 90. Artinya secara akademisi peserta ini dikategorikan dengan mutu nilai A ya Pak. Nilai A semuanya. Namun demikian dari 23 orang ini, 24 itu memang ada 3 orang yang kami bacakan rankingnya. Kami dahulukan dulu dari ranking 3. Dengan nilai 86,67 adalah anak kami Martin Andreas Pandu Sitinjak. Silakan berdiri. Ya,
ranking ketiga, silakan duduk kembali. Kemudian untuk ranking yang kedua dengan nilai 88,33 jatuh kepada anak kami Marsha Angelica Leloni. Persilakan berdiri. Ya, terima kasih. Dan yang terakhir untuk ranking yang pertama dengan nilai 90,00 jatuh kepada anak kami Samuel Hasudungan Sinaga. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan penilaian ini jangan ada yang merasa oh kok saya tidak dapat gitu ya. Ini semuanya adalah sudah di ranking oleh tim penguji dan koordinator kita. Jadi itu untuk memacu semua anak-anak kami untuk lebih lagi belajar dan lebih rajin lagi untuk melayani Tuhan. Kami kira itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Allah Bapa yang di sorga, kami memuji nama-Mu oleh karena segala pengasihan yang dilimpahkan Tuhan kepada kami pada hari ini. Kami meminta kepada Tuhan untuk memelihara dan meneguhkan saudara-saudara dalam iman, sehingga mereka dapat memenuhi segala perjanjian yang diucapkannya di hadapan-Mu tadi. Jagalah mereka dengan Roh Kudus, supaya jangan seorang pun di antara mereka yang hilang dan sesat. Kiranya mereka ini tinggal tetap dalam kasih-Mu, sehingga mereka dapat menunjukkan buah-buah roh yang baik itu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Demikian juga bagi orang tua mereka. Tuhan tolong mereka, setiap orang tua mampu untuk membimbing mereka untuk tetap setia dan mengasihi Tuhan dan limpahkan hikmat serta berkat. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami berdoa juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu, baik di sini maupun di rumah mereka masing-masing, baik yang sehat maupun yang sakit, di rumah ataupun di rumah sakit. Marilah ya Tuhan, tutup bungkus mereka semua dengan Roh Kudus-Mu, dan di dalam kuasa darah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, agar mereka selalu dalam keadaan yang sehat dan yang sakit. Tuhan kami percaya Engkau menyembuhkan mereka, karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Berkati juga mereka, baik rumah tangga, keluarga, dan pekerjaan mereka. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan, para medis yang sedang melayani masyarakat, pemerintahan bangsa negara kami. Marilah ya Tuhan, Engkau turut bekerja di dalam setiap pelayanan kami dan pekerjaan kami. Marilah ya Tuhan, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, agar kami semua dapat
menunaikan tugas kami dengan keadaan yang sehat, dan berkati juga pekerjaan-pekerjaan kami dan pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Banyak yang kami mohonkan, tetapi kami percaya Tuhan selalu menolong dan menyertai kami. Kami serahkan doa kami ini dan kami sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan buat kita untuk memberikan persembahan syukur. Nats pengantar persembahan dari Mazmur 54 ayat 8 dan 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Syukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 148, bait yang pertama dan kedua. Pada bait yang kedua nanti kami undang saudaraku untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila